Halo, selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, saya Andreas, NPM 1908 40108 dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari UAS Pemrograman Berorientasi Objek semester 5. Adapun soalnya seperti ini. Soal terdiri dari satu soal tapi memiliki 4 kriteria dengan bobot nilai yang berbeda. Jadi soal ini disuruh merancang sebuah proyek atau program Java pemrograman berorientasi objek, di mana di dalam proyek tersebut terdapat proses login dan logout. Untuk ini nilai 20. Lalu proses input, update, delete, dan read data atau sering disebut itu CRUD data dari database, nilai 40. Ini yang paling besar ya, poin kedua. Lalu list data pada J combo bersumber atau berasal dari database, nilai 15. Terakhir laporan atau report dengan Jasper, ini package atau library di Java. Membuat report nilainya ini 25. Jadi pada kesempatan ini saya tidak menggunakan Java untuk menjawab ini, jadi saya menggunakan bahasa Dart dengan framework Flutter. Karena kebetulan saya dapat akses khusus menggunakan Flutter, jadi saya agak berbeda dengan peserta ujian yang lain. Oke, langsung saja ke hasilnya. Sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa dalam proses pengkodean seperti dijelaskan pada soal ini, untuk misalnya sekarang saya menggunakan Flutter, saya membutuhkan package untuk membuat report, dan di Flutter tidak ada Jasper. Jadi yang saya gunakan adalah PDF, dan ini beberapa package yang saya gunakan. Library, INTL untuk format desimal dan format mata uang juga bisa. Lalu Firebase. Nah, untuk database saya tidak menggunakan database relasional ya, atau RDBMS seperti MySQL. Saya menggunakan sediaan dari web service atau API Firebase, namanya itu Firebase Out dan Firebase Core sama Cloud Firestore. Ini merupakan layanan database atau layanan basis data yang disediakan langsung oleh Google Firebase, jadi tinggal pakai, dan itu tidak berbasis SQL, sering disebut NoSQL. Jadi segala cara pandang kita tentang database di relasional itu seperti ada primary key, foreign key, relasional itu pada Firebase atau pada NoSQL itu semuanya itu harus disingkirkan dulu gitu, karena tidak ada bentuk relasional di sana. Oke, langsung saja ke hasil ya. Hasilnya ini dalam keadaan run ya. Ketika di run dia seperti ini. Dia jalan di emulator seperti kata soal tadi. Login dan logout. Jadi untuk login dan logout itu saya menggunakan Firebase ya. Oke, saya akan coba login dengan email dan password yang sudah saya masukkan sebelumnya di Firebase. Jadi saya harus masuk dulu ya ke Firebase untuk menunjukkan ini fitur authentication yang ada pada Firebase, dimana kita bisa memanfaatkan ini untuk authentication dan login. Jadi saya sudah mendaftarkan email ini dan passwordnya. Password ini dia encrypt ya, user UID ini passwordnya. Passwordnya itu 1 sampai 8, tapi saya coba
untuk login dengan password yang salah dulu. Jadi saya masukkan emailnya sesuai dengan yang ada di Firebase ini. Lalu 1 sampai 5 aja ya. Jadi kita login dengan password yang salah. Ini muncul pesan error. There was a problem signing you in. Jadi terjadi masalah ketika mencoba masuk. Jadi kita coba kembali login dengan password yang benar ya. Oke, 1 sampai 8. Dia akan memproses. Nah, jadi kita sudah masuk pada halaman utama atau home screen. Jadi di homepage-nya atau home screen ini saya buat form barang ya. Nah, di sini terdapat navigasi menu, tapi dalam pemrogramannya, dalam pengkodeannya saya buat itu menjadi suatu kelas atau dalam widget, folder widget. Kelasnya ini custom drawer. Jadi seperti form barang ini untuk navigasi ya. Kalau kita klik kita pergi ke form barang, kalau kita klik ini form buku, ini kita pergi ke form buku, dan logoutnya saya taruh di sini saja di drawernya, di drawer widget. Jadi itu merupakan list style, ada property list style dengan icon ini. Jadi ini FA icon, font awesome icon, lalu form buku, list style untuk itu form buku, kemudian list style untuk logout. Nah, di list style logout ini saya taruh sebuah function bawaan dari Firebase untuk sign out. Nah, ini dia sign out. Jadi dia asinkronus ya. Jadi dia tipenya await. Jadi dia bersifat asinkronus. Jadi dia nggak nunggu yang lain dulu diselesaikan gitu. Nah, untuk menjawab soal nomor 1 kan login tadi sudah berhasil. Dia minta untuk logout. Jadi saya selesaikan dulu soal nomor 1. Saya logout. Nah, dia meminta, ada muncul pesan dialog ya. Apakah Anda yakin ingin meninggalkan halaman ini? Jika tidak, kita masih tetap di sini. Jika ya, kita akan keluar. Kita login kembali. Nah, untuk soal nomor 1 atau poin ke-1 ini sudah terjawab ya. Nah, sekarang kita coba Saya menemukan ini dari web. demonstrasikan proses CRUD. Ini bobot nilainya 40, jadi saya agak hati-hati nih. Jadi saya login dengan yang tadi. Mungkin agak diperbesar aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pada project ini saya hanya menggunakan satu form saja. Jadi saya pakai form buku. Nah, konsep project saya seperti ini. Jadi ini form pendataan buku, dimana pada atasnya ini ya, bagian header, di bawah app bar ini ada search bar untuk mencari ya, melakukan pencarian. Lalu terdapat form yang berisi text form field. Ini ada berapa field ya? Ada 13 kalau nggak salah. Nah, ini kita inputkan, nanti kita akan melakukan operasi simpan. Kita coba masukkan misalnya kode buku itu misal buku 09, judul buku apa ya, PBO 1. Nah, gitu.
Doni. Penerbitnya Gramedia saja. ISBN bebas. Ini buku jenisnya ya. Jenisnya ini masuk artikel, novel, majalah atau apa, kita buat aja buku ya. Lalu tahun 2016 saja. Kategori komputer. Harga belinya kita coba 75.000. Nah, dia nanti akan auto calculate atau menghitung secara otomatis. Ketika kita input diskon, misalnya diskonnya 12% ya, dia akan menghitung. Jadi 12% kali ini, nanti ininya dikurang lagi hasil dari kali 12% sama 75.000 ini. Itulah dapat harga pokoknya. Kemudian harga jual, karena kita sudah tahu harga pokok dan harga belinya sekian, kita buat harga jualnya 80.000 misalnya. Lalu kita buat ada berapa stoknya. Stoknya saya buat 12 ya. Nah, kita coba simpan. Nah, dia minta konfirmasi data import itu tadi. Ini ada kode bukunya, buku yang tadi kita masukkan, kode buku 009, judul buku PBO 1 pengarang ini. Jadi dia minta konfirmasi, kita iya. Nah, data Anda telah masuk pada Firebase, kita cek tadi ya, kode bukunya berapa. Buku 009. Kita cek pada Firebase, jadi dia tersimpan di sini. Buku ini agak disingkirin dulu. Jadi ini buku. Nah, kalau dalam Firebase itu atau NoSQL itu tidak ada istilah tabel ya. Jadi semuanya namanya itu collection, terus dokumennya apa. Kalau di bar kan ini seperti table lah, bolehlah diumpamakan seperti itu. Dan ini ID gitu. Nah, kita coba cek tadi buku 009, kode buku 009, kita coba searching. Ini dia, sudah masuk sesuai ya. 23 Gramedia, benar. Oke. Nah, berikutnya kita coba hapus. Nah, di sini juga sebenarnya datanya masuk. Jadi saya retrieve data dari Firebase ini dalam suatu item card. Jadi database Firebase ini bersifat real time. Jadi dia bisa memproses data secara online gitu. Jadi mungkin tidak seperti MySQL ya, yang tidak bisa bersifat real time. Kalau ini apapun yang terjadi pada database dia langsung berubah di sini, tanpa refresh, tanpa apa gitu. Dia langsung direct, gitu, synchronize. Nah, jadi coba kita cari buku 009 ini. Nah, ini dia. Nah, berikutnya kita coba hapus. Nah, ini terhapus. Yang tadi saya bilang ini bersifat real time. Apa yang terjadi di sini juga terjadi di database. Begitu pula sebaliknya. Nah, berikutnya saya coba update ya. Update belum. Nah, kalau update mungkin lebih saya coba dari sini aja, dari Firebase-nya langsung. Mungkin saya coba update ini karena saya mau menguji bagaimana sifat real time dari Firebase ini. Ketika saya ubah di web service ini atau di Firebase ini, apakah terjadi perubahan di sini juga gitu. Saya coba di sini filsafat nih misalnya, di GDS 001 Grand Design S. Hawking, saya coba ubah judulnya saja jadi bahasa Indonesia Rancang Agung. Nah, itu membuktikan apakah di sini juga terjadi perubahan gitu. Kita coba update. Wah, di sini dia.
Jadi dia bersifat real time, langsung berubah. Kita coba lagi, misal kita ubah penerbitnya ya. Di sini penerbitnya NYT, kita ganti dia jadi Gramedia. Di sini ya, NYT. Nah, dia langsung berubah jadi Gramedia. Nah, jadi untuk soal nomor 2 belum terjawab sih, karena saya mau coba ini lagi search, karena code saja nggak cukup, jadi harus ada searchnya juga. Nah, saya coba search berdasarkan judul buku ya. Nanti misal saya cari Rancang Agung ini di sini, coba Rancang Agung. Oh, tidak ditemukan. Kenapa ya? Oh ya, lowercase. Nah, ini dia. Jadi dia baca semua ya. Benar. Jenis buku-buku Rancang Agung, filsafat ini. Nah, untuk soal nomor 2 jadi sudah terjawab. Kemudian kita ke list data. List data pada J combo bersumber berasal dari database, nilai 15. Membuktikannya bagaimana? Oke, sama tadi seperti ini. Jadi data di list box atau ini tuh sebenarnya kalau di Flutter namanya drop down. Jadi saya nggak semua saya itemnya ini retrieve dari database, jadi sebagai pembanding aja. Kalau yang ini sebenarnya dari hard code ya, di coding sendiri. Nah, ini yang dari database. Jadi ini saya buat dalam suatu sebentar, form data buku. Nah, kalau ini kan items ya. Jadi di method onChange ini ada atributnya itu items. Jadi tipe kembalian itu hanya boleh string. Jadi ini yang di coding pakai menggunakan hardcode, bukan dari database ya. Nah, yang dari database itu ini. Saya coba list box atau combo box yang read dari database. Nah, jadi ini saya buat dalam bentuk apa ya? Saya bungkus dalam stream builder. Jadi stream builder ini punya tipe kembalian berupa query snapshot. Jadi dia stream data Firebase instance collection. Jadi dia collection ini merujuk kepada sumber data yang ada di Firebase, sumber dokumennya gitu. Jadi saya buat itu collection itu kategori. Nah, jadi ada tes kondisi. Nah, buildernya ini konteks snapshot. Lalu di dalamnya itu ada tes kondisi ya. Snapshot ini tidak memiliki data. Ini ada tanda ini, ada notasi ini. Dia ngasih loading terus gitu, text loading. Nah, jika punya data atau kondisi lain dia list. Saya buat ini semacam list untuk memasukkan data ini ke dalam suatu semacam list, itu semacam array juga ya, kategori items. Jadi dalam setiap perulangan dia akan snapshot itu punya ini menghitung panjangnya gitu. Jadi dia count gitu, lalu berdasarkan perulangan ini sampai ke berapa itu. Jadi dia berasal dari sini. Kategori tadi ya. Nah, jadi saya buat ini artikel biologi, filsafat, kimia, komputer. Jadi misal kalau saya tambahkan fisika, dia otomatis tambah juga. Fisika sebentar. Nah, sudah tambah ya fisika. Jadi misal saya hapus kimia ini saya hapus, saya delete collectionnya.
eh, fisika, kimia, fisika, kimia, bagaimana lupa saya. Kategori tapi kita cancel dulu. Dari sini hapusnya, sorry. Jadi saya coba hapus ini. Nanti kalau dihapus dari sini kategorinya ikut kehapus. Jadi dia hapus kimia. Jadi kimianya kehapus. Kimia sudah tidak ada ya. Kita balikin lagi. Ya, dia real time ya. Apapun terjadi di sini langsung synchronize gitu. Jadi itu terjawab ya soal nomor berapa nih? Soal nomor 3. Apalagi yang mau dijelasin dari itu? List data. Nah, ini tadi saya bilang itu harus diambil dari stream dulu. Dia datanya tuh di stream. Kemudian nah ini snap ini buat menangkap. Jadi teks dalam menu itemnya itu, ini kan teks ya, widgetnya betul teks. Jadi snap itu untuk menangkap collection ID yang ada pada Firebase. Ini ID ini termasuk ID. Snap tuh dia akan ngecek gitu. Nah, kalau kita pilih dia nanti muncul ini, kategori dipilih adalah kategori value gitu. Kalau kita pilih ini nanti muncul semacam snack bar ya. Snack bar itu seperti ini maksudnya. Kategori dipilih adalah kimia, kita pilih kimia kan ya. Ini saya pakai PDF ya, dari sini. Update Flutter PDF, saya gunakan package ini saya baca dokumentasinya lalu saya gunakan gitu. Tapi nanti saya coba simulasikannya tidak di sini ya, emulator, karena ini Android API nya versinya 25, jadi mungkin kurang support untuk PDF. Jadi saya coba mirror nanti dengan HP saya di real device. Saya juga sudah install. Oke, di sini saya coba mirror ya untuk menjawab soal terakhir ya, yang tentang PDF membuat report. Jadi saya login kembali, log. Kita langsung ke form buku. Jadi konsep report yang saya buat itu melalui sebuah search bar berupa tombol pencarian. Jadi saya harus cari bukunya dulu. Jadi ini report ini adalah mereport data-data yang ada di item card ini satu persatu. Misal saya ingin membuat report ini judul bukunya apa ya, yang Rancang Agung tadi. Nah, lalu saya coba generate dia melalui tombol ini. Jadi yang men-trigger dia atau mencetus dia untuk melakukan generate PDF adalah button ini. Saya buat dalam sebuah button yang ketika diklik dia akan mengenerate report. Ini saya klik. Nah, dia jadi report seperti ini, sesuai dengan apa yang kita pilih tadi. Kurang lebih seperti itu. Saya juga menggunakan QR code.
yang ada di pojok kanan. Nah, jika ingin print, kita klik di sini, klik print. Nah, di sini. Jika ingin menyimpannya, kita bisa tulis nama yang kita inginkan. Secara default dia my book ya namanya. Kita save, dia tersimpan. Download juga demikian. Oke, saya akan menjelaskan dari sisi pengkodeannya. Jadi report ini saya buat pada search list sebuah kelas search di mana dalamnya terdapat widget-widget ini. Dari hasil pencarian tadi yang ada di ketika kita mencari itu muncul datanya, teksnya saya buat di sini ISBN, lalu saya ambil dia dari database. Sebelumnya sudah saya deklarasikan di atas untuk collection. Ini jika muncul pencarian error, buku tidak ditemukan. Snapshotnya akan ngecek dulu datanya apakah punya. Kalau nggak punya, dia akan mengembalikan circular progress indicator. Jadi dia akan berputar terus. Nah, jika punya, dia melanjutkan aksi ini. Nah, untuk konsepnya itu sebenarnya saya buat dalam bentuk report. Nah, di report itu ada semacam invoice di mana di dalamnya itu saya buat kelas juga, kelas invoice item seperti ini. Ada kode buku, dia ngambil dari database kan, buku, ngambil kode buku, lalu date time now. Nah, ini saya buat sendiri, jadi tanggal sekarang ya. Lalu judul buku, nama pengarang buku, penerbit, SBN. Ini sebenarnya merupakan suatu kelas invoice yang saya buat di sini. Nah, kelas ini jadi memasukkan nilainya itu melalui sebuah constructor. Untuk kelas semacam atribut info supplier customer items oleh constructor ini. Lalu invoice info, berisi description, number, date. Nah, yang di database itu sebenarnya di sini, di invoice itemnya yang berbentuk tabel tadi. Saya buat atributnya di sini, nanti nilainya masuk lewat parameter di constructor ini. Oke, cukup sekian presentasi video dari saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Pak Doni karena telah memberikan tugas proyek ini, tentunya menambah pengetahuan bagi saya, dan terima kasih juga telah memberikan akses khusus atau privilege kepada saya karena sudah mengizinkan saya menggunakan bahasa pemrograman Dart dan framework Flutter meskipun disuruh pakai pemrograman Java. Terima kasih, Pak.